Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Halfitiana dan saya sendiri Okti Oktaviani akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama, Computerized Point Brush dan Pretend Play and Emotion. Computerized Point Brush. Computerized Point Brush artinya kita perlu mulai melihat komputer tidak hanya sebagai mesin informasi tetapi juga sebagai media baru untuk desain dan ekspresi kreatif, kesempatan baru bagi anak-anak untuk bermain-main, mengeksplorasi, bereksperimen, merancang, dan menciptakan. Kemudian ada belajar melalui desain. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak pengalaman belajar terbaik anak-anak datang ketika mereka terlibat tidak hanya dalam berinteraksi dengan materi saja tetapi dalam merancang, menciptakan, menurut Papert tahun 1980. Dalam proses perancang dan membuat patung dari tanah liat atau menara dengan balok kayu, anak-anak mencoba ide mereka. Jika kreasi mereka tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, mereka dapat merevisi ide-ide baru mereka dan menciptakan sesuatu yang baru. Ini adalah siklus yang berulang seperti ide baru dan kreasi baru. Dalam kelompok penelitian di MIT Media Lab, tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi baru yang mengikuti tradisi kuas cat, balok kayu, dan manik-manik berwarna untuk memperluas jangkauan dari apa yang dapat dibuat. Kemudian ada jangkrik dan kerajinan. Jangkrik dirancang untuk proyek yang lebih artistik dan ekspresif. Jangkrik tidak hanya dapat mengontrol motor saja tetapi juga lampu warna-warni dan perangkat sintesis musik, sehingga anak-anak dapat menggunakan jangkrik untuk membuat alat musik dan patung cahaya mereka sendiri. Jangkrik juga lebih kecil daripada batu bata yang dapat diprogram sebelumnya, sehingga sangat cocok untuk proyek yang harus kecil dan bergerak seperti perhiasan elektronik. Kemudian masyarakat kreatif. Anak-anak dapat menjadi model bagi masyarakat kreatif. Masa kecil adalah salah satu periode paling kreatif dalam hidup kita. Kita harus memastikan bahwa kreativitas anak dipupuk dan dikembangkan, memberikan anak kesempatan untuk melatih, mengasah, dan memperluas kemampuan kreatif mereka. Itu akan membutuhkan yang baru, pendekatan untuk pendidikan dan pembelajaran, dan jenis teknologi baru untuk mendukung pendekatan-pendekatan baru tersebut. Tujuan akhirnya adalah masyarakat individu kreatif yang terus-menerus menciptakan sesuatu hal yang baru. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Computerized Point Brush. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan dan menyimak dari penjelasan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Pretend Play and Emotion. Menurut Hayek and Mailer, Pretend Play adalah konteks yang memfasilitasi pembelajaran anak-anak tentang emosi, pembelajaran orang dewasa tentang anak-anak, dan pembelajaran anak-anak tentang orang dewasa. Memang Pretend Play ini subkategori permainan di mana tindakan, objek, dan orang diubah atau diperlakukan secara non-literal. Pretend Play telah lama diakui sebagai pembelajaran penting dalam memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional awal. Melalui Pretend Play, anak kecil dapat berekspresi dan berkomunikasi, keprihatinan, dan interpretasi mereka yang muncul tentang dunia sosial dan budaya. Ketika anak-anak dan orang dewasa Pretend Play, mungkin mereka secara spontan menafsirkan masalah emosional penting karena mereka secara alami muncul dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi biasa, anak dengan orang tua atau pengasuhnya dapat membantu anak kecil dalam memahami dan menanggapi tekanan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika anak mengalami peristiwa yang sangat stres atau traumatis, seperti perpisahan yang berkepanjangan dari orang tua, kekerasan, kematian, kecelakaan, penyakit serius, dan lain sebagainya. Penelitian perkembangan tentang Pretend Play dalam pembelajaran anak kecil sebagian besar berfokus pada pembelajaran kognitif, seperti pemikiran simbolis atau kesiapan membaca. Namun, ahli teori yang beragam seperti Freud, Winnicott, Piaget, dan Vygotsky setuju bahwa Pretend Play adalah pusat perkembangan emosional pada anak usia dini. Sebagai kegiatan interpretatif, Pretend Play memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi, berlatih, dan mengkritik emosi yang telah mereka amati atau alami. Di antara fungsi afektif dari Pretend Play adalah konstruksi makna dari pengalaman yang menantang secara emosional. Pretend Play mengeluarkan anak untuk mengekspresikan emosi negatif, termasuk yang biasanya tidak mereka ekspresikan, seperti kemarahan yang intens terhadap saudara kandung atau orang tua, dalam konteks di mana tidak ada konsekuensi dunia nyata. Menurut Hyde and Such, konteks aman dari Pretend Play juga dapat memfasilitasi komunikasi tentang situasi emosional dengan orang dewasa, seperti guru, orang tua, pengasuh, dan pendukung lainnya.
Ketika komunikasi semacam itu terjadi, orang dewasa memiliki kesempatan untuk memberikan kenyamanan, membimbing, dan mengontekstualisasikan pemahaman anak-anak yang muncul tentang peristiwa stres dan emosi yang mereka bangkitkan. Pretend play antara orang tua dengan anak juga dapat menjadi konteks untuk membangun pemahaman emosional tentang peristiwa traumatis pada anak-anak yang rentan, yang benar-benar telah mengalami atau menyaksikan agresi, penyakit, kecelakaan, atau peristiwa yang sangat menegangkan atau traumatis lainnya. Memang terapi bermain telah menjadi salah satu dari sedikit cara yang efektif untuk mengintervensi anak-anak kecil yang terpapar trauma. Bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa pretend play soliter anak-anak menurun jauh selama masa stres. Itu menurut Kramer dan Schaeffer-Hernan. Artinya, keuntungan pretend play pada anak, mereka cenderung tidak terlibat di dalamnya. Anak-anak lain berulang kali menghidupkan kembali peristiwa traumatis yang mereka alami dalam bermain tanpa efek penyembuhan. Untuk membantu anak-anak, bermain pretend play selama masa stres atau trauma yang ekstrim tampaknya membutuhkan dukungan, struktur, dan bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa yang terpercaya. Salah satu sumber variasi individu dalam tanggapan orang tua terhadap stres traumatis anak-anak mereka adalah kesehatan mental mereka sendiri. Banyak ibu yang terlibat dengan masyarakat sistem kesejahteraan anak memiliki kebutuhan kesehatan mental mereka sendiri yang belum terpenuhi. Mereka telah mengalami stres tingkat tinggi dan banyak mengalami trauma kompleks, yaitu pengalaman traumatis yang berulang dari waktu ke waktu. Tinjauan lintas kasus menunjukkan bahwa pretend play ibu dengan anak mungkin menjadi konteks penting di mana anak yang mengalami trauma berkomunikasi dengan orang tua mereka tentang peristiwa traumatis untuk memahami dan mengklarifikasi peristiwa, memperoleh kenyamanan, memulihkan rasa mandiri dari trauma, dan mengembangkan harapan untuk masa depan yang lebih positif. Sejauh mana pretend play ibu dengan anak yang saling terlibat memfasilitasi respon anak-anak terhadap peristiwa stres atau traumatis secara emosional juga tergantung pada sejauh mana tema-tema tersebut benar-benar dimasukkan ke dalam permainan. Anak-anak dan ibu melakukan beberapa tema yang terkait dengan stres atau trauma nyata peristiwa kehidupan yang pernah mereka alami. Contoh pretend play, misalnya ibu dan bayi terpisah secara traumatis dan bayi kemudian jatuh sakit. Selanjutnya, 4 kasus ilustrasi. Jika orang tua dapat melibatkan anak secara emosional dalam bermain, hal itu dapat memungkinkan untuk beberapa ekspresi dan eksplorasi perasaan dan pikiran anak. Dapat membantu orang tua memberikan umpan balik yang jelas tentang peristiwa dan perasaan kepada anak. Komunikasi semacam itu dapat berkontribusi pada proses penyembuhan bagi orang tua dan anak. Analisis dari beberapa kasus ilustratif menunjukkan perbedaan kualitatif dalam gaya permainan cenderung ibu dengan anak yang dapat mempengaruhi respon anak-anak terhadap tekanan traumatis literal yang mereka alami. Di antaranya, 1. Dukungan proaktif ibu terhadap penyelesaian trauma anak selama pretend play antara ibu dengan anak. Dalam penelitian, beberapa ibu menunjukkan kepekaan dan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menanggapi reaksi anak-anak mereka terhadap trauma, termasuk penggunaan pretend play. Kemudian yang kedua, komunikasi minimal tentang peristiwa yang membuat stres atau traumatis selama pretend play antara ibu dengan anak. Bila semua orang tua menggunakan pretend play untuk berkomunikasi tentang pengalaman perpisahan atau peristiwa traumatis lainnya, beberapa ibu dan anak lebih menyukai bentuk ekspresi lain, seperti bertanya dan menjawab pertanyaan langsung. Ketiga, yaitu ketidaksetujuan ibu terhadap pretend play agresif anak. Dalam penelitian, beberapa ibu tidak menganjurkan anak-anak mereka untuk melakukan agresi dan perilaku antisosial lainnya dalam pretend play, mengingat bahwa banyak dari anak-anak dalam sampel berisiko tinggi telah berulang kali menyaksikan agresi interpersonal, terutama kekerasan dalam rumah tangga antara orang tua. Pretend play bisa menjadi konteks untuk resosialisasi. Namun dalam beberapa kasus, ketidaksetujuan antara pemberlakuan anak tersebut mungkin menutup kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengkomunikasikan tentang pengalaman traumatis tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu tekanan ibu untuk pretend play antisosial. Pretend play antara ibu dengan anak biasanya adalah konteks yang mendukung hal-hal positif anak-anak, seperti sosialisasi atau memberikan pengertian kepada anak terhadap kejadian trauma tersebut. Pretend play antara orang tua dengan anak memiliki keterbatasan, yaitu jika orang tua antisosial atau membuat sejarah trauma mereka sendiri yang belum terselesaikan dalam bermain, maka kondisi emosional yang dialami anak mungkin tidak kondusif dan optimal untuk perkembangan emosional anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.